Sering banget ya gue denger orang baru pakai HP 2 minggu terus bilang ini HP terbaik tahun ini. Gue gimana? Gue pakai Xiaomi 17 Ultra dari Februari, 2 bulan lebih, dan di pertengahan Maret gue switch ke Leica Lightphone. Rilisan limited yang sekarang lo udah nggak bisa beli lagi, resmi Indonesianya, karena memang ya limited dan udah sold out. Jadi pertanyaannya bukan bagus atau enggak. Pertanyaannya, setelah honeymoon phase-nya selesai, masih sebagus itu nggak? Yo guys, video kali ini bukan video first impression, hands on, atau bahkan review. Ini adalah long term review Xiaomi 17 Ultra. Untuk spek, first impression, bahkan banyak hal soal kamera udah gue bahas di video sebelumnya. Link ada di card kanan atas dan deskripsi. Jadi di video ini gue tidak mau mengulang semua itu. Yang mau gue share di sini, apa yang berubah setelah dipakai tiap hari selama kurang lebih 2 bulan. Plus, karena gue sekarang daily drive si Lightphone yang udah nggak bisa dibeli lagi unit resminya, lo bakal dapat perspektif yang reviewer lain tidak punya. Tetap ya, fokus utama adanya di 17 Ultra, bukan di Lightphone. Karena ya memang 17 Ultra inilah yang masih kalian bisa beli dan mungkin lebih relate buat kalian yang udah beli. To the point ya, yang gue mau share di sini cuma hal-hal yang baru berasa setelah pemakaian lama. Pertama, soal desain tuh soal berat dan keseimbangan. HP ini tuh top heavy, sama kayak HP-HP dengan hardware yang bisa dibilang serius lainnya. Kamera modulnya tuh besar dan berat. Untungnya modul kameranya bisa nyangkut gitu di topang jari. Ngebantu banget nih buat megang berlama-lama. Lalu flat display tahun ini sangat gue appreciate, jauh lebih enak dipandang ketika konsumsi konten dibanding quad curve display di 15 Ultra. Cuma quad curve display itu sebenarnya lebih enak loh buat navigasi ketika kalian pakai gesture navigation. Bezelnya juga tipis banget, mantep. Dan gue suka tombol volume yang bulat. Itu gampang banget dicari tanpa lihat HP-nya. Setelah 2 bulan pemakaian, so far sejauh ini no problem. Nggak ada scratch yang kelihatan, nggak ada wear yang aneh, nggak ada bekas pemakaian yang gimana-gimana. Padahal gue cukup sering keluar masuk case nih. Oh ya, menurut gue best color adalah putihnya ya, cakep banget dibanding warna hijaunya. Yang gue suka juga adalah speakernya, lebih cakep dari banyak flagship asal China lainnya. Dengerin nih. Terus hapticsnya, ini yang gue kurang demen nih sama haptic Xiaomi akhir-akhir ini, nggak cuma 17 Ultra. Karakternya itu loh terlalu garing, padahal dulu Xiaomi hapticsnya salah satu yang paling enak, dep premium gitu. Nah, soal desain Lightphone, feel-nya tuh beda level. Frame aluminium nickel anodized dengan knurling finish bikin HP ini kerasa kayak produk premium beneran. Bodi belakang full black, logo Leica merah di pojok, dan kamera ring yang bisa diutilize. Itu jadi centerpiece dari desainnya. Gue nggak bisa pungkiri, secara craftsmanship, Lightphone kerasa lebih polished sebagai produk premium dibanding 17 Ultra biasa. Untuk layar overall udah gue bahas di hands-on. Setelah 2 bulan, satu hal yang makin gue appreciate, akurasi warnanya di mode warna original Pro. Gue sering edit foto langsung di HP dan hasilnya konsisten sama monitor MacBook gue. Buat kreator yang sering syuting dan ngedit di jalan, ini genuine advantage. Kalau butuh yang sedikit gonjreng, bisa pindah ke mode warna vivid. Tapi perlu kalian tahu, itu bukan vivid yang asal gonjreng ya. Tapi masih gak jauh dari warna aslinya. Oh ya, ngomongin soal color accuracy, warna. Gue mau tebak-tebakan sebentar. Gue show nih ya, ada 3 layar HP flagship proper versus 1 mid-range. Dari 4 ini, mana yang menurut lo paling bagus? Yang gue tebak, mayoritas dari kalian bakal pilih yang paling eye-pleasing, yang paling gonjreng. Yang artinya, kalian pilih Realme 16 Pro Plus di mode vivid. Enak dilihat? Iya enak dilihat, tapi apakah itu akurat? Ya enggak. Makin kesini layar HP flagship tuh tuningannya memang ke arah accuracy, bukan sekedar gonjreng. Dan itu penting, karena kalau lo edit foto di layar yang asal gonjreng, pindah ke layar lain, hasilnya akhirnya ngaco. Paham ya? Kita lanjut. Untuk performa, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB RAM, UFS 4.1, buat daily use, multitasking, buka tutup app berat, editing video, itu nggak ada keluhan sama sekali. Semua mulus. Kalau kemarin pas di hands-on gue udah tes Mobile Legends, sekarang gue kasih lihat tes Wuthering Waves-nya. Dia masih kuat ya, main 20 menit tanpa frame drop, walau suhu internal HP-nya naik sampai 45 derajat.
Dan ini benchmark-nya kalau kalian pengen tahu. Satu hal yang menarik ya, soal performa. Ketika gue tes Antutu secara bersamaan di kondisi yang sama antara Xiaomi 17 Ultra biasa versus Lite Phone, kelihatan justru Ultra biasa lah yang dapat skor Antutu lebih tinggi dan secara kenaikan suhu di akhir tes itu lebih rendah. Kalau analisa gue, bisa jadi karena Leica lah yang punya decision making lebih besar dalam developing Lite Phone ini. Mereka nggak terlalu peduliin soal penyebaran panas dan lain-lain. Ya gimana ya, kan mereka perusahaan kamera. Nah, soal kamera, ini udah gue bahas cukup panjang di hands-on kemarin. Gue cuma mau update hal-hal yang baru kerasa setelah pemakaian lama. Intinya dulu ya, sejauh ini, despite segala kekurangan, tetap kalau ngomongin selera subjektif, ini adalah kamera HP utama yang gue pilih untuk pakai sekarang. Mungkin secara teknis ada possibility bisa kalah sama Ultra-Ultra dari Vivo dan Oppo yang kemungkinan bakalan rilis segera di Indonesia. Tapi kalau soal karakter, waduh, HP yang satu ini masih terus berhasil membuat gue ketagihan jepret foto dan video. Tone Leica authentic, tanpa filter pun udah bisa kasih karakter yang timeless, cocok buat gue yang moto tuh untuk preserving memories. Video pun walau mungkin bukan yang terbaik, main kamera 1 inch tetap jadi andalan gue kalau lagi jalan konten. Tele-nya juga nggak kalah asik ya buat video. Yang gue suka dari main kameranya tuh bokeh natural yang creamy, detail yang oke, bahkan ketika di crop 2 kali sekalipun. Ini tandem yang top dengan lensa 1 inch di DJI Osmo Pocket 3 gue. Overall soal video stabilisasinya oke, image quality bagus, buat pindah-pindah lensa sambil nge-record di 4K 60fps juga tergolong smooth. Oke, sekarang gue mau ngomongin rest of the camera, apa aja sih yang gue suka? Main sensor 50 megapiksel 1 inch-nya dengan low fake HDR masih konsisten jadi salah satu sensor HP terbaik di 2026. Karena dia sensor 1 inch, no problem sama sekali ya, mau gue moto di 23 mili atau crop ke 28, 35 mili. Dynamic range-nya genuinely impressive. Di kondisi backlight keras, langit jarang banget overblown tapi shadow tetap ada detailnya. Sebenarnya buat gue tuh paling berasa banget gunanya bukan kayak di promotional materialnya Xiaomi ya, dimana dia show off di kondisi gelap. Menurut gue itu ada bedanya tapi gak terlalu noticeable lah. Menurut gue paling berasa itu di motion camera. Kalau di HP lain namanya action mode atau snapshot mode. Di mode ini kita bisa pakai lensa utamanya untuk jepret pergerakan cepet tanpa mengorbankan dynamic range kayak di HP-HP lain. Kenapa? Karena low fake tadi yang merupakan hardware. Jadi kalau HP lain jepret foto HDR itu kan dia jepret berapa foto sekali jepret,
lalu di stacking, dijadiin satu. Itu akan problem ketika objeknya bergerak cepat. Nah, karena Lovic HDR ini sifatnya adalah dari sensornya sendiri, dia ngambil satu exposure dan nampung cahaya supaya bisa ngebalance antara shadow dengan highlight. Jadi objek bergerak pun tidak jadi masalah. Ini gue bener-bener suka banget. Terus telefoto 200 megapikselnya ya dengan continuous optical zoom 75-100 mili. Ini yang paling sering gue pakai juga buat portrait, buat candid, buat street fotografi. Kualitasnya konsisten di seluruh zoom range tersebut karena tidak ada digital cropping, full hardware. Bokehnya optical beneran juga, bukan software blur. Hasilnya itu jadi mirip mirrorless, jujur. Dan itu bukan pujian yang gue kasih sembarangan. Makin lama gue pakai, makin berasa advantage-nya. Tapi sebenarnya ada satu yang mesti diketahui. Semakin kita ngezoom, bukaan atau aperture-nya juga makin sempit. Di 75 mili itu aperture-nya f2.39, di 100 mili aperture-nya f2.96. Artinya kalau dalam kondisi cahaya yang udah tidak ideal akan ada degradasi kualitas sedikit akibat ISO yang naik untuk compensate bukaan yang makin sempit. Jadi yang gue appreciate juga, telefotonya ketika kita masih zoom dalam range yang wajar, walaupun udah hybrid zoom ya, bukan lagi dari 75 sampai 100 tadi, udah masuk ke hybrid zoom. Hasilnya itu bagus banget. Beda sama X300 Pro atau Find X9 Pro yang detailnya tuh udah AI banget. Itu kira-kira di ekivalen 200 mili sampai 400 mili. Kalau udah 20 kali ke atas, dimana adu AI doang, ya saling mengalahkan aja sih sebenarnya HP-HP zaman sekarang. Tergantung mereka bisa identify objeknya dengan benar atau enggak. Sebetulnya zoom di atas 30 kali itu gue udah jarang pakai in real life. Cuman buat tes keren-kerenan doang. Karena di 400 mm di smartphone yang satu ini hasilnya tuh masih gurih banget. Yang tetap jadi kelemahan kameranya setelah 2 bulan. Pertama, makro lewat telefoto kurang bagus karena minimum focusing distance yang lebih jauh dari generasi sebelumnya. Nggak bisa terlalu dekat kita sama objek. Jadi seringkali gue justru pakai lensa utama yang gue zoom 2x misalnya. Artinya croppingan dari 1 inch-nya kan buat foto-foto produk. Untungnya ya masih bagus hasilnya. Sensornya bagus soalnya. Kedua, autofocus dan stabilisasi ketika foto maupun video di lensa tele. Guys, yang barusan gue sebut itu adalah problem sebelum update karena baru banget nih kemarin dapat update dan sekarang udah better banget. Jadi ya udah gitu, kita cancel komplainan tersebut. Good job untuk Xiaomi fix the bugs. Nah, kekurangan ketiga itu soal video sebetulnya. Specifically video malam dengan lensa ultra wide-nya. Di 60 fps berasa jomplang banget ya secara kecerahan dan quality. Pindah ke 30 fps better dikit. Tapi ya tetap berasa jomplang kualitas sensor 1 inch dengan ultra wide yang sekedar pakai ISOCELL JN5 dengan bukaan yang tidak lebar-lebar amat. Terakhir kekurangannya masih soal video. 17 Ultra ini kan memang bisa record 4K 120 ya di main camera dan tele. Cuma kita tuh nggak dikasih opsi untuk slow-mo-in hasilnya di HP-nya sendiri. Baik di galeri, dan kita juga nggak dikasih mode slow-mo di 4K juga kan. Jadi untuk nge-slow-mo-in 4K 120 itu harus pindah ke app editing lain, atau bahkan ke komputer untuk confirm footage tersebut menjadi footage slow motion. Kekurangan-kekurangan fitur di video ini menurut gue datang dari soul-nya Leica. Paham dong kalian soul-nya Leica itu gimana? Foto first, video tuh baru prioritas kesekian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin video ini berbeda dari video-video Xiaomi 17 Ultra lainnya. Pertengahan Maret gue switch ke Leica Lightphone sebagai daily driver. Perbedaan terbesar dari dua smartphone ini menurut gue justru ada di experience kameranya.
terutama kamera ring dan software kamera eksklusif yang cuma ada di Lightfall. Kamera ring fisik mechanical di sekitar kamera modul yang bisa diputar untuk mengatur macam-macam tergantung mode. Di mode auto kita bisa atur zoom, exposure, filters, focal length. Di portrait bisa atur intensitas bokeh. Di pro mode lebih banyak lagi yang bisa diset. Feel-nya kayak muter focus ring di kamera. Kan tadi gue bilang di case juga ada ringnya. Tapi menurut gue feel-nya tuh kayak terlalu longgar, kurang gigit. Jadinya gampang kesenggol. Paling PR ketika kita minta orang motoin, itu udah hampir pasti ringnya kesenggol dan terubah settingan. Justru fitur eksklusif Lightfall yang paling kepake buat gue bukan si ring, tapi looks eksklusif yang cuma ada di Lightfall. Dan itu nggak cuma M9 dan M3 look doang, nggak, tapi ada beberapa look eksklusif yang kalian nggak bisa temuin di Xiaomi 17 Ultra biasa. Di 17 Ultra standar, filter Leica yang lo dapat itu basic banget. Film positif, negatif, Leica Vivid, Natural, dan beberapa fitur Leica Black and White. Di Lightfall, lo dapat 13 Leica looks. Contoh, ada Chrome buat street fotografi yang tegas dan dingin. Klasik, estetika film analog. Contemporary, look modern tapi tetap Leica. Terus juga ada Eternal, portrait warm dan nostalgic. Brass, golden tone yang natural. Leica Teal, suasana moody dan aquatic. Dan juga ada Leica Natural, reproduksi warna yang paling akurat. Di monochrome, ada monochrome natural buat black and white balance, monochrome high contrast buat black and white dramatic, dan yang paling spesial Leica One Model A yang mensimulasikan kamera Leica pertama di dunia dari tahun 1925. Film grainnya tuh berasa otentik, gak berasa kayak digital noise. Dan timing dirilisnya tuh pas banget ya, 100 tahun anniversary Leica Model One. Kenapa gue suka banget filter-filter ini? Karena apa ya, warnanya tuh bukan kayak filter yang lo apply abis lo take picture, enggak. Tapi seolah-olah bener memang kameranya lah yang punya look seperti itu. Jadi susah lah menjelaskannya. Yang penting itu bener-bener bikin gue ketagihan every time jepret foto. Kadang gue pakai look yang chrome, kadang gue pakai yang brass, tergantung gue lihat scene-nya seperti apa. Ini bener-bener nagih parah. Sebenarnya ada loh aplikasi third party dari Leica di iPhone yang namanya Leica Lux. Kalau kalian tahu, semua filter yang tadi ada di sini sebenarnya ada di sini. Tapi hasilnya beda banget. Kalau di sini tuh bener-bener berasa kayak lo foto iPhone dikasih filter Leica. Hasilnya ya masih ya gitu-gitu aja, kayak gak punya soul. Beda banget sama hasilnya yang diambil di Lightfall. Leica Essential Mode tetap jadi satu fitur yang unik banget di Lightfall. Mode ini strip down semua kompleksitas dan fokus murni ke fotografi. Ada dua mode. Yang pertama adalah M9 Color Mode. Dia mensimulasikan color science dari Leica M9 yang ikonik. Netral di siang hari, warm di low light. Hasilnya punya tonal depth yang beda dari mode biasa. Bukan HDR, bukan punchy, lebih ke subtle berbasis karakter optik. Terus ada M3 Monopen 50, mensimulasikan Leica M3 dengan filter BW Slow Speed. Ini bukan sekedar disaturate ya, ada grain yang intentional dan tonal curve spesifik yang beda dari monochrome filter biasa. Catch-nya di mode ini tidak ada manual control, semua point and shoot. Dan setelah sebulan pakai, gue makin yakin itu bukan kelemahan. Itu justru bikin lo fokus ke komposisi dan momen, bukan ngutak-ngatik setting. Lanjut, fitur yang nagih juga di Lightfall. Ada 5 simulasi bokeh berdasarkan lensa Leica legendaris, eksklusif to Lightfall. Tapi kabar baiknya, semua simulasi ini sebenarnya ada di Xiaomi 17 Ultra biasa juga, cuma beda nama. Analisa gue, Xiaomi tuh nggak dapet lisensi untuk pakai nama-nama lensa Leica tersebut. Aneh sih, gue tuh inget either di Xiaomi 14 atau Xiaomi 15,
kayaknya nama portrait mode-nya nama-nama lensa ini deh. Lensa pertama ada Summicron, clean, predictable, all-rounder. Lalu ada Summilux, creamy dan dreamy, background melt dengan indah. Next ada Noctilux, si king of bokeh, swirly dan depth of field yang super tipis. Terus ada juga Tambar, soft glow vintage dari lensa portrait tahun 1935. Ada bloom di highlight. Dan terakhir anamorphic, bokeh oval dengan horizontal lens flare buat feel cinematic. Yang penting dipahami ya, ini kan simulasi, bukan lensa fisik. Tapi level of detail yang Leica masukin ke setiap simulasinya, karakter bokeh, vignetting, rendering highlight, itu yang bikin bokehnya beda dari mode portrait di HP-HP lain. Mumpung udah nyerempet lights phone, gue mau jawab pertanyaan kalian. Sebenarnya di luar kamera, bedanya apa aja sih sama 17 Ultra biasa? Kalau soal desain tadi di depan udah gue jelasin ya. Secara hardware basically dia adalah Xiaomi 17 Ultra. Chipset sama, kamera sama, layar sama. Nah, gue mau ngomongin bedanya di mana. Storage-nya tuh opsinya cuma 1 tera. Desainnya kayak tadi gue bilang full black, frame aluminium nickel anodized, dan case bawaannya jauh lebih bagus daripada case bawaan Xiaomi 17 Ultra biasa. Bahkan lebih bagus daripada case photography kit secara bahan. Dan case-nya itu tuh bagian ringnya juga bisa diputer, sinkron sama ring kamera aslinya. Lalu support MagSafe juga case-nya. Oh ya, hampir lupa ya, dalam box juga dikasih lens cap dan lanyard yang tentunya ada branding Leica-nya. Nah, soal baterai, ini adalah yang salah satu usernya paling banyak omongin. Dan jujur gue ngerti kenapa. Angkanya dulu ya, 6000 mAh di versi global. SOT-nya gue bisa dapat sekitar 7 jam. SOT 7 jam ini kalau kita bandingin dengan flagship yang belum silikon karbon, baterainya masih 5000 mAh, si S26 Ultra ini, itu baterainya artinya SOT-nya tuh gak jauh beda. Mendingan dikit aja. Gue sebenarnya expect more dengan kapasitas beda 1000 mAh. Apalagi kalau dibandingin dengan previous daily driver gue, si Oppo Find X9 Pro. Wah, jauh banget. Di Oppo tuh gue bener-bener gak pernah mikirin soal baterai. Kalau di Xiaomi 17 Ultra, misalnya gue lagi pergi ke sebuah tempat, banyak pakai kamera, outdoor, layar full, itu by sore lah ya, sore itu gue udah bingung nyari charger. Dan another note, entah kenapa di lights phone justru lebih sulit dapetin 7 jam screen on time. So, baterainya ya oke, tapi tidak wah sama sekali. Terutama kalau dibandingin dengan smartphone lain yang udah pakai silicon carbon juga. Tapi soal chargingnya sih nggak ada keluhan ya, 90 watt wire tuh bisa ngecharge dari kosong sampai full dalam waktu sekitar 45 menit. Kenceng. Dan jangan lupa, tersedia juga wireless charging 50 watt yang bisa dicapai dengan charger Xiaomi yang ini. Next, bagian software. Dia pakai HyperOS 3, which itu selalu jadi pain point yang orang suka celak. Wah, masih hyperbug. Sejujurnya, kalau dibilang buggy, nggak juga sih. Gue pakai 2 bulan, gue jarang banget menemuin ada bug apa-apaan gitu loh. Iklan juga nggak ada. Menurut gue HyperOS 3 tuh oke aja. Kenapa oke aja? Yang bagusnya OS-nya keseluruhan responsif, fitur AI-nya juga lebih dari cukup. Hal-hal esensialnya tuh lengkap, baik fitur productivity sampai fitur creativity. Yang nyebelin itu adalah gue sering nemuin server busy pas lagi editing image pakai AI. Nah, tapi bukan berarti tidak ada yang kurang dari HyperOS ini. Yang kurang adalah yang tadi gue bilang, efisiensi baterai. Lagi-lagi gue bilang, 6000 mAh itu kan sebenarnya nggak kurang. Cuma harusnya masih bisa lebih irit lagi dari ini. Lalu kekurangan kedua yang tidak mengejutkan adalah soal update. Ini flagship loh, masa udah pertengahan April masih pakai security patch Februari? Kebiasaan nih Xiaomi nih. Nah, kalau kita geser ke lights phone, UI-nya di redesign, pakai visual language Leica, icon monochrome, font Leica, wallpaper khusus. Keren lah secara estetika. Tapi tetap ya, biar ikonnya tuh seragam semua, nggak ada yang belang satupun. Gue pakai tema andalan gue kayak Achromatic UI ini. Link udah gue taruh di deskripsi. Alright, Xiaomi 17 Ultra dan lights phone. Setelah 2 bulan lebih, gue bisa bilang dengan yakin Xiaomi 17 Ultra masih jadi kamera phone yang paling gue suka saat ini. Gue bilang gue suka, ya. Ini subjektif, bukan objektif. Secara teknis, mungkin dia bisa kalah sama Vivo or Oppo di beberapa kategori.
kayak ngomongin zoom yang ekstra jauh, video itu kalah sama Vivo X300 Pro. Masalahnya, metrik yang gue pakai ketika deciding mana kamera phone yang cocok buat gue pakai sebagai daily driver, itu cuma satu. HP ini bikin gue ketagihan moto atau enggak? Dan apakah videonya good enough buat konten? Si Lights Phone ini berhasil buat gue sangat-sangat ketagihan jepret foto. Untuk konten pun videonya udah sangat lebih dari cukup. Tapi as a phone, dia jelas bukan HP yang sempurna. Baterai menurut gue masih jadi kelemahan yang paling besar, walaupun dia udah lebih baik dari pendahulunya. Menurut gue di harga segini harusnya gue udah gak perlu worry lagi soal baterai sedikit pun. Sama kayak kemarin gue pakai One X9 Pro. Dan masih nyambung sama kelemahan kedua, HyperOS. Yang meskipun udah jauh lebih baik, soal update yang gak on time itu loh, bener-bener bikin gemes. Kalau kita ngomong spesifik Lights Phone, kamera ring, 13 Leica Lux, Essential Mode, Lens Simulation, Summicron sampai Tambar, menurut gue ini sama sekali bukan gimmick. Ini genuine creative tools yang nambah dimensi buat lo sebagai fotografer. Tapi ya gitu, problem utamanya adalah HP ini sangat limited, udah nggak bisa dibeli lagi versi resminya, dan harganya sangat mahal. Dan sejujurnya, sebagian besar orang akan sudah cukup puas ketika membeli Xiaomi 17 Ultra yang biasa. Gue pernah ditanya sama temen gue, kok bisa Lights Phone ini harganya 30 juta? Artinya itu bedanya dengan Xiaomi 17 Ultra yang biasa, kalau kita ngomong di storage yang sama, itu bedanya 7 juta loh. Coba ya, kita bareng-bareng kita hitung. Taruhlah, fitur-fitur ekstra, case bagus yang kita dapetin di Lights Phone itu worth 2-3 juta lah. Nah, lalu 4 jutanya lagi kemana dong? Ayo, di mana coba? Yes, di statusnya sebagai Lights Phone alias HP yang didesain langsung oleh Leica Wetzlar Jerman sana. Desainnya bukan buat ya, didesain langsung. Dan jangan lupa statusnya yang sangat limited dan branding Leica yang super premium yang dipajang di bodi belakang. Gimana menurut kalian? Setelah gue jelasin panjang lebar nih video nih, worth it gak sebenarnya si Lights Phone ini? Atau mending Xiaomi 17 Ultra biasa? Drop komen di bawah. Tenang, kalau lo bilang gak worth it pun gue gak peduli ini karena gue suka smartphone yang satu ini. Walaupun gue tahu harganya sangat overpriced. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat membantu K2G. Thanks guys. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu rahasia kami berikutnya.